sosok wanita bunuh diri di situ sendiri. Pas mereka bangun lemari itu nggak ada guys, entah itu kemana, entah mungkin pila nyatanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten apa ya? Jujur gue keringetan ini, gue syuting di luar rumah gue sendiri ini. Kita ulang ya guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten SKT Serem Kata Teman. Nah guys, Serem Kata Teman ini gue bakal membawakan cerita pengalaman serem yang pernah dialami sama beberapa teman gue guys. Teman gue ini dia jadi ceritanya berempat orang mau pergi ke Sukabumi, tempatnya di villa guys, villa teman gue. Jadi teman gue ini ada namanya Rijal, ini saudara gua, Mahpudin teman kecil gua, terus sama Wais teman futsal gua, sama si Ikhlas ini temennya si Rijal guys. Jadi mereka berempat ke villa guys. Jadi sebelum ke villa dia emang dadakan sih acaranya. Jadi dia ngehadirin acara pernikahan gua dulu, tepatnya tanggal 9 November 2019. Pagi-pagi mereka standby di tempat pernikahan gua. Setelah pernikahan gua selesai, mereka berangkat, lalu mereka setelahnya sampai di villa itu dan hawanya mulai beda. Ini berempat teman-teman gue ini dan beda. Mereka masuk villanya, berhubung villanya nggak selalu ditempatin, jadi mereka beres-beres dulu villanya untuk mereka tiduri. Emang sih niatnya mereka buat liburan karena di situ terkenal dingin karena udah termasuk pergunungan guys. Terus sampainya mereka bersihin, dan dari Rijal sendiri saudara gua, dia udah merasakan udah nggak enak lah auranya, hawanya guys. Jadi merasa banyak yang perhatiin dia guys. Lalu mereka tidur di situ. Udah nggak enakin hawanya dari WC-nya, dari kamarnya, di kamarnya itu menuju ke maaf ya guys kalau kebanyakan mikir karena diceritainnya detail banget dan gue lupa, udah lama banget, jadi gue ceritain lagi guys. Oke. Jadi kamarnya menuju ke pohon bambu guys. Jadi di situ juga ada yang merhatiin mereka gitu. Gerak-gerik mereka kayak kan ada ini kayak ekor mata gitu tuh kan, ngeliat ke kiri dan ke kanan itu kayak ada yang merhatiin banget gitu guys. Terus lepasnya mereka selesai beres-beres, tadi beres-beres udah ya, selesai beres-beres dan mereka mau tidur. Terus suara kapal guys, bentar ya, bentar. Dia di luar cuma tengok di depan gelap, di kiri gelap, di belakang apalagi. Nah jadi mereka selepas mereka beres-beres lalu mereka mau tidur guys. Mereka itu nggak bisa tidur tuh berempat guys, karena emang si Ikhlas ini udah terbiasa di situ guys, terbiasa
karena temen gue ini Budi, Wais, Rijal ini belum biasa sama sekali, karena tempat yang mereka tuju niatnya liburan malah digangguin sosok-sosok lain dari aura hawa dan gak enak rasa gitu guys. Terus mereka tidur dan mereka bangun. Gak lama lagi Rijal, saudara gue ini, dia cerita sama gue, dia ngimpiin sosok wanita bunuh diri di situ sendiri guys. Lalu si Budi ini dia ngeliat juga sesosok makhluk gede banget gitu, tinggi banget lah di ruangan situ. Dia mimpi juga guys. Dan ada lemari di depan mereka tidur, ukuran 3 pintu guys, 3 pintu 2 pintuan lah. Terus pas mereka bangun, lemari itu nggak ada guys, entah itu kemana, entah mungkin emang sebelumnya dipindahin sama mereka atau apa, tapi intinya lemari itu hilang dan mungkin pindah, kurang lebihnya kayak gitu guys. Selepas itu tadi kayak ada suara guys di sana. Selepas ntar guys, soalnya gue di pinggir jalan, jadi maaf banget buat kalian yang ada suara motor ataupun mobil ya guys, karena ada jembatan yang lagi dilintasi di sebelah sana, jadi lewat pintasnya ya lewat rumah gue ini, depan rumah gue lah. Jadi lanjut, setelah mereka mau makan kuping anjing, kenapa gue keringetan anjing. Jadi setelah mereka merasakan lemari itu pindah atau hilang ya, yang gue tahu sih tadi, yang gue inget itu pindah atau hilang lah guys. Jadi pas pindah lemarinya mereka kaget, langsung bengong. Jadi mereka bertanya-tanya, kok bisa lemari gini, niatnya liburan kok malah digangguin makhluk gitu guys. Setelah mereka ngobrol di situ dan hawanya makin gak enak guys, jadi mereka memutuskan untuk pergi guys, pulang. Setelah pulang itu sekitar pagian guys, pagi. Jadi mereka pulang sampai Tangerang itu pagi sekitar jam 8-9an. Setelah itu si Wais ini, temen gua futsal ini, dia diikuti sama sosok guys, entah itu sosok apa sampai ke rumah. Dan dia sendiri atau saudara-saudaranya yang kesurupan. Ada satu orang yang kesurupan, itu gue lupa ceritanya guys ya. Jadi gue nggak bisa ngebayangin walaupun berempat gitu, bisa dibilang lah ada pemberani, ada penakut gitu. Terus kan gue tipe orang yang penakut lah, gue penakut, dan gue juga di sini memberanikan diri untuk melawan ketakutan gue, untuk ya nambah berani sedikit lah gitu guys. Maaf ya kalau mata gue kabur gitu, nggak ke kamera terus, karena ini gue bener-bener sendiri di luar, nggak ditemani sama siapa-siapa. Tapi di depan rumah juga ya, di sana lampunya mati, di sini ya gitu, di belakang gitu ya. Jadi gue mengobati rasa takut gue dengan cara gue bikin konten, dan salah satunya itu gue bikin konten. Terus gue nggak bisa ngebayangin kalau gue ada di situ berempat misalkan. Emang sebelumnya gue bilang gini ke saudara gue namanya Rijal, nanti gue ikut. Dan akhirnya gue nggak ikut, dan alhamdulillah gitu ya. Gimana gue mau ikut sedangkan gue aja nikah kan. Gue nggak bisa ngebayangin kalau gue di situ berempat-empatnya ya, hawanya gak enak, dan pasti banget gue bakal ngajakin pulang malam itu.
terserah mau ngajek mau naik Grab, Gojek dan segala macam lah, pokoknya gue pulang ke Tangerang, pokoknya gue di rumah aja dah. Gue nggak mau diajak ke tempat-tempat yang nggak jelas kayak gitu, pila nyatanya. Anjir. Dan mungkin segitu aja cerita di Sekate ini. Serem gak ada teman? Buat kalian yang punya cerita serem bisa kirim cerita ke email di bawah ini guys. Nanti gua bakal ceritain pengalaman kalian. Untuk pengalaman gua pribadi mungkin next gua bakal ceritain ke kalian. Di sini kami hanya berbagi cerita pengalaman dan keseruan. Percaya atau enggak itu terserah kalian. Bye guys. Anjing.